Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi dan selamat berjumpa kembali. Pada video pembahasan sebelumnya di tipe Redmi 9A dan Samsung A10s di pembahasan Power Step Power Boot atau tahapan awal power management siap untuk booting atau bekerja, yaitu menurut informasi dari GSM Arena, kedua tipe ini untuk platform chipset SoC-nya sama-sama menggunakan MediaTek dengan seri MT6762. Dan berikut informasi di internet, sekitar 171 smartphone atau tipe ponsel yang menggunakan chipset SoC MT6762 yang dijelaskan di 5 page atau 5 halaman. Nanti kawan-kawan tinggal mengecek tipe-tipe apa saja di masing-masing halaman ini yang menggunakan chipset SoC-nya MT6762. Dan sebagai informasi tambahan, umumnya tipe ponsel yang menggunakan platform chipset MT6762 ini untuk chipset power manajemennya menggunakan seri MT6357. Di sini saya sudah menyiapkan 5 buah bitmap yang sama-sama menggunakan chipset SoC-nya MT6762 dan sama-sama menggunakan chipset power manajemennya menggunakan MT6357. Pada video kali ini, saya sengaja menyiapkan 2 buah tipe ponsel, yaitu Samsung A10s dan Redmi 9A, untuk dijadikan bahan komparasi apa perbedaan spesifik di antara kedua tipe ini. Di sini saya tidak akan lagi membahas di blok diagram power input mengenai tahapan power management mendapatkan input tegangan, dan di blok diagram power stat bagaimana tahapan ciri atau tanda power management siap untuk booting atau bekerja. Karena di video sebelumnya di pembahasan Power Step Power Boot telah dibahas. Adapun perbedaan spesifik khususnya di kedua tipe ponsel ini yaitu tentang sambungan jalur NetNAND PIBAT dan peran IC charging. Untuk di tipe Samsung A10s ini, NetNAND PIBAT ketika baterai sebagai sumber tegangan terhubung dengan konektor baterai dan sebelum on-off-nya ditekan, arus dan tegangan NetNAND PIBAT langsung keluar dan menyebar, terhubung dengan IC charging U1201 dengan kode seri BQ24157, kemudian terhubung dengan rangkaian yang lainnya atau audio circuit, dan terhubung dengan power management. Sementara di tipe Redmi 9A, jika kita perhatikan NetNAND PIBAT ini arus dan tegangannya terhubung dengan rangkaian yang lainnya audio circuit dan terhubung dengan IC charging U301. Jadi patokannya berdasarkan nama NetNAND. Atau kalau kita simulasikan di layout bitmap, yang pertama di Redmi 9A, di konektor baterai kita akan mencari kaki PIBAT dan distribusi tegangannya. Inilah distribusi tegangan PIBAT di tipe Redmi 9A, di mana tadi dijelaskan terhubung dengan rangkaian yang lainnya atau audio circuit. Yang ini rangkaian signal, ini juga sama rangkaian signal, dan yang ini IC charging. Kemudian PIBAT yang terhubung dengan power management U201, status arus dan tegangannya bukan arus dan tegangan yang dikonsumsi, melainkan di sensor atau sebagai sense. Kemudian kita lihat simulasi NetNAND PIBAT di tipe Samsung A10s. Ini konektor baterainya, dan inilah distribusi tegangan PIBAT.
Apabila kita perhatikan hasil simulasi mengenai distribusi net name atau tegangan privat menggunakan fitur bitmap di tipe Samsung A10s dan di tipe Redmi 9A, terdapat perbedaan jumlah rangkaian yang mengkonsumsi arus dan tegangan privat. Jika di tipe Samsung A10s ini, jumlah rangkaian yang mengkonsumsi arus tegangan privat lebih banyak dari tipe Redmi 9A. Di mana salah satu penyebabnya adalah peran dari IC charging. Di video sebelumnya telah kita bahas salah satu peran dari IC charging adalah sebagai power pad control, yaitu yang mengkonversi tegangan privat menjadi tegangan basis dan sekaligus sebagai short protector. Jadi sangatlah wajar di fitur bitmap ini distribusi net name atau tegangan privat hanya terhubung dengan rangkaian yang lainnya atau out of circuit dan terhubung dengan IC charging dengan alasan melihat dari nama net name privat. Walaupun pada kenyataannya setelah privat terhubung dengan IC charging maka otomatis akan terhubung dengan PCs. Setelah baterai sebagai sumber tegangan terhubung dengan konektor baterai dan on-off-nya belum ditekan. Sementara di tipe Samsung A10s ini, jika kita perhatikan profil IC chargingnya dengan menggunakan seri BQ24157 ini tidak memiliki peran sebagai short protector atau yang mengkonversi tegangan. Jadi arus dan tegangan si net name privat ini sebelum on-off-nya ditekan langsung keluar menyebar. Kemudian sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui IC charging yang berperan sebagai power pad control? Tentunya akan banyak referensi-referensi yang menjelaskan hal tersebut. Di sini saya menggunakan skematik diagram sebagai salah satu contoh di SoC MediaTek perubahan nama privat menjadi PCs. Kemudian nanti di SoC Exynos perubahan nama pi baterai menjadi privat. Kemudian di SoC Qualcomm perubahan nama privat menjadi PPH Power. Itulah beberapa contoh di skematik diagram dengan melihat dari jenis SoC-nya yang menunjukkan IC charging memiliki peran sebagai power pad control. Kemudian ciri yang berikutnya, kita bisa menggunakan induktor. Jika komponen ini terpasang di jalur, maka kedua kaki ini otomatis akan terhubung atau nyambung. Sebagai contoh, di tipe Redmi 9A ini IC charging berdekatan dengan induktor. Jadi ini kita bisa manfaatkan atau bisa kita jadikan sebagai patokan untuk mencari IC charging. Inilah distribusi tegangan basis yang merupakan hasil konversi dari IC charging yang sebelumnya terhubung dengan privat. Selanjutnya kita akan memanfaatkan di fitur bitmap di tipe Oppo Realme C2, kemudian Vivo Y83 dan Vivo Y91 tentang peran dari IC charging. Di Realme C2 langsung saja kita cari konektor baterai, kita cari kaki privat dan kita cek langkah pertama distribusi tegangan privat. Inilah distribusi tegangan privat di Oppo Realme C2. Jika kita perhatikan tidak jauh beda dengan di Redmi 9A. Terhubung dengan rangkaian yang lain atau out of circuit. Kemudian terhubung dengan power management, ini statusnya arus dan tegangan privat hanya di sensor, bukan dikonsumsi. Kemudian inilah IC chargingnya.
dengan cirinya di sini ada induktor. Kemudian di pipo Y83 kita cari konektor baterainya, kemudian cari kaki pibat dan kita cek distribusi tegangan pibat. Inilah distribusi tegangan pibat terhubung dengan rangkaian yang lainnya atau order circuit, terhubung dengan power management. Ini juga sama statusnya sebagai arus dan tegangan yang disensor, bukan dikonsumsi. Kemudian ini IC chargingnya dan ini induktornya. Kemudian yang terakhir di pipo Y91. Ini konektor baterainya, kemudian kita cari kaki pibat dan distribusi tegangannya. Jika yang sebelah kiri ini berarti ini adalah kaki ground, dan ground di konektor baterai ini juga disensor oleh si power management. Berarti jika yang kiri ini adalah kaki ground, berarti yang kanan ini adalah kaki pibat. Inilah distribusi tegangan pibat yang terhubung dengan rangkaian yang lainnya atau order circuit. Kemudian kaki pibat yang terhubung dengan power management, di mana arus dan tegangannya hanya disensor atau sebagai sense. Kemudian inilah IC charging dan ini induktornya. Langsung saja kita klik distribusi tegangan PCS, hasil konversi dari pibat oleh IC charging. Inilah distribusi tegangan PCS di pipo Y91. Kondisinya sama-sama on-off-nya belum ditekan. Kemudian di pipo Y83, inilah IC chargingnya dan ini induktornya. Dan inilah distribusi tegangan PCS di pipo Y83. Yang terakhir di Realme C2. Ini IC chargingnya dan ini induktornya. Kemudian kita klik. Inilah distribusi tegangan PCS di Oppo Realme C2. Demikianlah penjelasan keseluruhan di video kali ini, terutama tentang peran IC charging sebagai power pad control di tipe PMU manajemennya yang menggunakan seri MT6357 dan SoC-nya menggunakan MediaTek seri 6762 dengan menggunakan 5 sampel tipe ponsel. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih direkomendasikan video ini untuk kawan-kawan teknisi pemula. Silakan untuk terus ditonton kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.